Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan konsep dari kebutuhan dan juga spesifikasi dalam membangun sebuah software. Kita langsung saja. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih jauh terkait apa saja kebutuhan yang diperlukan dalam mengembangkan sebuah software dan juga terkait spesifikasinya ya. Nah, pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana tahapan dalam pengembangan sebuah software ya, di mana ada tahap perencanaan, ada tahap analisis, terus ada perancangan, implementasi, baru sampai ke tahap pemeliharaan. Nah, setiap tahap ini harus dilakukan gitu untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, ini kemarin yang sudah saya jelaskan, mungkin Anda bisa melihat pada video sebelumnya. Terus terkait dengan teknologi yang berbasis kepada objek ya. Nah, teknologi ini merupakan sebuah paradigma baru ya dalam membangun sebuah atau merancang sebuah software atau melakukan rekayasa software, di mana pada teknologi ini konsepnya itu didasarkan kepada objek dan kelas. Nah, teknik object oriented ini memandang bahwa software itu merupakan bagian per bagian seperti itu. Jadi menggambarkan menjadi suatu objek. Nah, selanjutnya objek teknologi ini tadi, teknologi objek ya, menganalogikan bahwa sistem atau aplikasi seperti dalam kehidupan nyata yang didominasi oleh sebuah objek. Sebagai contoh misalnya, manusia adalah objek gitu ya, di mana manusia memiliki atribut. Atribut itu semacam kayak identitas gitu ya. Contohnya manusia memiliki nama misalnya ya, ada pekerjaan misalnya, ada umur, alamat rumah dan lain sebagainya. Contohnya yang lain lagi misalnya, selain dia memiliki tadi ya atribut, manusia juga memiliki sifat gitu. Manusia itu bisa apa? Misalnya dapat berjalan, dapat berbicara, dapat makan, minum dan lain sebagainya. Nah, objek dapat beraksi dan bereaksi. Jadi objek ini tadi manusia itu tidak hanya diam ya, tetapi juga tadi bisa berjalan, berbicara, makan ataupun minum. Kalau dalam pandangan objek oriented, sifat manusia yang seperti ini disebut dengan metode. Nah, prinsip dasar dari object oriented ya, OOP, yaitu pertama adalah abstraksi. Apa itu abstraksi? Yaitu memfokuskan pada karakteristik objek. Jadi membentuk sebuah karakteristik dari objek. Misalnya tadi manusia karakternya apa gitu. Selanjutnya ada enkapsulasi atau menyembunyikan banyak hal yang terdapat dalam objek yang tidak perlu diketahui objek lain. Nah, ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Selanjutnya lagi ada yang disebut dengan modularitas atau membagi sistem yang rumit tadi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Selanjutnya ada hierarki atau melakukan hubungan dengan abstraksi tadi ya, yang pertama ini, dan modular sehingga membentuk sebuah pembagian berdasarkan urutan dan pengelompokan tertentu. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Nah, konsep dasar dari OOP ini kalau bagi seorang software engineer yaitu teknik pemodelan object oriented itu berpengaruh pada bahasa pemrograman yang akan digunakan, metodologi rekayasanya apa, terus manajemen proyeknya, hardware dan sebagainya. Nah, kalau terkait dengan analisis dan perancangan yang berbasis object oriented, bahwa suatu metode analisis yang memeriksa requirement atau syarat-syarat atau apa saja yang harus dilakukan atau apa saja yang dibutuhkan oleh sistem dari sudut pandang tadi kelas ataupun objek gitu ya. Jadi kalau di dalam pemrograman berorientasi objek ini kita memandang sesuatu itu sebagai kelas ataupun objek. Nah, konsep dasar dari object oriented analysis dan juga desain ya. Tadi sudah saya katakan bahwa ada yang disebut dengan objek. Objek itu tadi contohnya adalah manusia gitu ya. Dia memiliki atribut, misalnya ada nama, ada umur, ada alamat dan lain sebagainya. Kalau di sini dikatakan bahwa objek merupakan benda yang secara fisik ataupun juga konseptual yang memiliki keadaan dan juga perilaku. Nah,
kelas sendiri itu disebut sebagai pola atau template atau blueprint untuk menghimpun si objek yang sejenis tadi. Jadi kelas itu yang akan menampung objek tadi. Secara umumnya seperti itu. Selanjutnya ada yang disebut dengan interface. Interface ini adalah sebuah objek yang digambarkan sebagai kotak hitam untuk mengakses objek melalui interface tadi. Nanti kita coba. Selanjutnya ada asosiasi dan aggregation. Asosiasi yaitu adalah hubungan antar objek. Jadi nanti satu objek dengan objek yang lain itu saling berkaitan. Nah, selanjutnya perbedaan antara metode struktural dan objek oriented. Jadi di dalam sebuah pemrograman itu ada dua paradigma. Mungkin sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Ada yang disebut dengan prosedural atau struktural dan ada objek oriented. Kalau prosedural atau struktural itu yang Anda pelajari di dalam C++ ya. Kalau di object oriented ini kita akan fokus kepada membentuk sesuatu itu seperti objek gitu atau menggambarkan sesuatu seperti objek. Kalau mau metode struktural ya, data dan fungsi disimpan terpisah. Biasanya semua data ditempatkan di sebelum fungsi gitu. Kalau object oriented, data dan fungsi yang berhubungan dalam suatu objek disimpan bersama dalam suatu kesatuan. Nah, itu yang disebut dengan metode struktural. Nah, kalau object oriented ini bahasa apa saja yang bisa dipakai untuk menerapkan konsep ini, bisa C++ gitu, bisa Java gitu, bisa Visual Basic dan yang lainnya. Nah, apa kaitannya object oriented tadi ya dengan UML? Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan atau menyinggung sedikit tentang UML atau Modified Modeling Language ya. Ini adalah sebuah bahasa yang dapat membuat model untuk semua jenis aplikasi yang dia tipenya adalah object oriented gitu atau dia dengan basis object oriented. UML ini menyediakan beberapa notasi dan arti standar gitu ya sebagai alat komunikasi bagi pelaku dalam proses analisa dan bisa jadi begini. UML ini adalah sebuah rancangan gitu untuk menjelaskan proses dari teknologi yang berbasis objek itu. Nah, kita lihat pada video sebelumnya juga sudah saya jelaskan secara umum gitu apa saja yang ada di UML. Ada use case diagram, ada class diagram, ada behavior diagram, ada implementasi, ada komponen diagram, dan ada deployment diagram. Nah, memang di mata kuliah teknologi berbasis objek ini, kita akan lebih fokus membahas tentang UML ini ya. Nah, nanti setelah minggu ini kita akan selanjutnya membahas tentang use case diagram. Nah, apa saja cakupan dari UML? Nah, UML ini menggabungkan konsep BOCH, OMT, dan juga OSE, di mana UML ini menekankan pada apa yang dikerjakan dengan metode-metode tersebut. Nah, UML ini berfokus pada bahasa pemodelan standar, bahkan pada proses standar juga. Nah, contohnya UML itu apa? Jadi, nanti kita akan belajar bagaimana membangun sebuah aplikasi, merancang ya, bukan membangun, tetapi merancang saja sampai pada tahap perancangan, yaitu membuat aplikasi berteknologi objek gitu ya. Kita gambarkan dalam bentuk UML itu seperti apa. Nanti ada yang disebut dengan notasi aktor. Ini gambarnya kayak orang-orangan sawah ya. Ada bulat seperti ini gitu ya. Ini disebut dengan notasi aktor. Terus ini ada ellipse gini, ini disebut dengan notasi use case gitu. Terus ada seperti ini disebut dengan notasi kelas. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa di object oriented itu kita akan belajar terkait dengan objek dan kelas. Nah, maka di sini ada sebuah kelas gitu. Terus selanjutnya ada notasi interface ya, seperti ini. Terus ada notasi interaction, ada notasi node gitu, ada notasi dependent, ada notasi asosiasi, ada notasi generalisasi, dan ada notasi realisasi. Nah, ini terkait dengan UML, dan ini akan kita pelajari lebih dalam selama 1 semester ke depan. Contohnya, kita ingin membuat sebuah UML terkait bagaimana melakukan KRS. Ya.
KRS itu adalah kartu rencana studi gitu ya, buat mahasiswa itu harus melakukan KRS pada setiap semester gitu untuk melakukan perencanaan semester ke depan itu mau ngambil mata kuliah apa, berapa SKS, seperti itu. Nah, yang pertama bagaimana caranya gitu ya, buat alur dari prosedur dari pengisian KRS. Jadi dibuat dulu alurnya apa yang harus dilakukan, misalnya harus membayar SPP dulu misalnya gitu, atau yang lain apa misalnya. Selanjutnya adalah buat alur ketika melakukan pengisian KRS gitu. Selanjutnya, membuat use case dan collaboration. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini contoh dari use case diagram ya. Nanti minggu depan kita akan lebih lanjut bagaimana membuat seperti ini. Contohnya dalam kasus KRS ya. KRS itu kan ada mahasiswa ya. Mahasiswa yang melakukan KRS ya. Selanjutnya ada bagian, kalau di UTY namanya adalah bagian operasional, contohnya seperti itu. Nah, ini stafnya atau bagian operasional. Nah, mahasiswa nih, misalnya Anda ya ingin mengambil sebuah KRS, Anda disebut sebagai aktor. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau bentuknya seperti ini, orang-orangan ini itu disebut dengan aktor. Misalnya Anda adalah mahasiswa aktornya. Anda ngapain misalnya? Ini ada tanda panah. Tanda panah itu artinya adalah notasi interaksi. Berarti interaction atau Anda interaksi apa yang dilakukan. Misalnya apa? Mengambil mata kuliah pada KRS. Jadi dalam KRS itu kan Anda mengambil mau ngambil mata kuliah apa, Anda melakukan perencanaan gitu. Yang kedua adalah setelah tadi mau mengisi mata kuliah apa, selanjutnya mengisi KRS-nya gitu. Nah, setelah mengisi, Anda bisa mengubah misalnya apa ya, kalau di punya kita contohnya bisa merubah status mata kuliah yang diambil contohnya, atau bisa melihat hasil input KRS. Misalnya kita sudah mengambil mata kuliah Alpro, terus teknologi berbasis objek misalnya, terus PBO atau sistem bilangan misalnya. Nah, kita nanti bisa melihat hasilnya seperti apa contohnya gitu. Terus selanjutnya misalnya menyimpan data KRS. Setelah tadi kita mengambil tadi mata kuliah tadi kita simpan. Setelah itu baru kita bisa menerima cetakan KRS-nya ya setelah dicetak. Nah, pada saat nanti mengambil mata kuliah gitu ya, Anda mengisi data, nanti akan ada hubungannya dengan sekretaris jurusan misalnya ya. Apakah nanti disetujui atau tidak, atau misalnya kalau di sini doal atau dosen wali ya, nanti Anda mengajukan dulu KRS terus nanti disetujui. Seperti itu. Jadi berkaitan dengan sekretaris jurusan. Nah, kalau mengisi KRS ini nanti kaitannya dengan bagian operasional, karena yang akan mengurus tentang mata kuliah apa saja yang akan diambil oleh mahasiswa yang melakukan input data adalah bagian operasional. Nah, kalau nanti sudah diambil mata kuliahnya, kita bisa mencetaknya ya, mencetaknya dari sistem bisa, atau juga bagian operasional yang akan mencetaknya juga bisa. Maka di sini ada hubungan antara bagian operasional atau tadi staff gitu untuk melakukan pencetakan KRS yang sudah kita ambil tadi gitu ya. Di sini kan ada aktivitas mengisi KRS ya. Nah, selanjutnya kita bisa menerima hasil KRS. Oke, nah terus kalau diagram collaboration-nya seperti ini. Jadi ini akan menggambarkan di mana setiap objek tadi gitu ya. Misalnya di sini objeknya adalah mahasiswa gitu. Terus ada bagian operasional, itu saling berkolaborasi atau saling berhubungan satu sama lain. Apa kaitannya misalnya tadi antara mengisi KRS gitu ya dengan si bagian operasional yang akan menyimpan melakukan pencetakan KRS. Berarti kan ada hubungannya, kita mengisi di KRS via online gitu, terus datanya diterima oleh bagian operasional, lalu bagian operasional melakukan pencetakan KRS gitu. Tapi kalau di SIA kita, sistem informasi akademik kita, bisa mahasiswa sendiri yang melakukan pencetakan KRS. Nah, itu. Nah, ini gambaran tentang collaboration. Nanti untuk detailnya bisa saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Saya kasih gambaran besar saja. Di sini ada mahasiswa. Mahasiswa itu misalnya Anda ya. Anda membuka halaman login gitu ya. Anda masukkan username, password gitu. Setelah login berhasil, maka ini memasukkan NIM dan password sudah. Setelah itu Anda
masuk ke halaman utama ya, di halaman utama di di SIA Anda itu kan ada pilihan apa-apa gitu ya. Nah, nanti di sana Anda bisa mengisi KRS gitu ya. Bisa mengisi KRS, terus memilih apa saja mata kuliah yang akan diambil, misalnya ya disesuaikan dengan jatah SKS yang didapatkan, seperti itu. Terus nah, bisa mengubah status ini ya, ada contohnya. Terus misalnya kalau ada mata kuliah yang diulang gitu, kita juga bisa melakukan pengulangan. Terus selanjutnya nanti kalau sudah selesai semua akan tampil misalnya validasi apakah sudah benar gitu, apakah ini mata kuliah yang akan diambil pada semester ini misalnya gitu. Akan dilakukan validasi. Selanjutnya setelah itu kita bisa menyimpan data KRS. Nah, di sini ada proses penyimpanan data KRS. Terus, nah nanti untuk hasilnya mahasiswa menerima KRS dan si bagian operasional akan mencetak dulu, lanjut nanti bisa diterima oleh mahasiswa. Nah ini disebut kolaborasi, artinya ada hubungan antara mahasiswa tadi dan juga bagian operasional gitu ya. Tadi kalau dengan sekretaris prodi atau misalnya doal gitu, hubungannya adalah meng-ACC atau menyetujui dari KRS yang diusulkan oleh mahasiswa tersebut. Ya, itu terkait dengan analisis kebutuhan. Jadi pada tahap analisis kebutuhan itu harus mengetahui dulu ini tadi ya, apa saja yang dibutuhkan, seperti itu, apa saja yang akan digambarkan dalam sebuah UML, apa saja terkait dengan ini sifatnya ya, atau metode, atau ya apa yang dilakukan si objek itu. Misalnya kalau tadi manusia gitu ya, dia memiliki nama pekerjaan. Kalau tadi misalnya mahasiswa gitu, dia memiliki nama pekerjaan, nama, NIM gitu ya, alamat. Terus terkait dengan metodenya atau apa yang aksi yang bisa dilakukan, misalnya tadi mengambil mata kuliah gitu, atau menghapus, atau mengedit gitu, atau mengupdate misalnya seperti itu. Nah, ini disebut dengan metodenya yang bagian ini gitu. Terus, nah ini disebut dengan diagram kolaboratifnya. Oke. Seperti itu terkait dengan analisis kebutuhan dalam membangun sebuah software. Pada pertemuan berikutnya atau pada video berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana tadi membangun sebuah UML lebih jauh lagi, khususnya adalah use case diagram. Terima kasih sudah menonton.